Engkau pak disenge baru garek naseng. Orang sekarang menganggap bahwa ini penemuan baru, tapi menurut saya ini penemuan lama. Apa yang ada di hati kita itu akan menarik benda-benda di luar ini untuk pada hati kita. Ini tak yang sudah amalkan dari dulu. Ajak nak mujokka kude muletu. Itu nak pakai tahu aku melok memusuk nenek-nenek tariolo. Saya periksa di dalil di buku agama. Ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung praduga hambaku. Innallaha sami'un 'alim. Kita sudah dua yang kita bahas, yaitu ikhlas, sibawa, tawadu. Mari kita tambahkan seperti Naoki Pandritai. Engkasi sifat monrokuatie ia senge as-sakhi mabesaya reka pemurah, tidak takut membantu orang butuh. Riwayat yang disampaikan oleh penulis kitab Tanwir yang saya baca ini warawat Tabrani marfu'an. Imam At-Tabrani ahli hadis meriwayatkan satu hadis, innallaha tabaraka wa ta'ala ba'asa Jibril ila Ibrahim alaihissalam. Majapupung Allah Ta'ala pura na utus Jibril ke Nabi Ibrahim. Ya, Allah bilang, Jibril turun ke dulu, podangi Nabi Ibrahim. Aga na podangi, ya Ibrahim, inni lam attakhidka khalila ala annaka a'badu ibadi. Wahai Nabi Ibrahim, saya tidak menjadikan kamu sebagai khalil. Tadi dibaca rakaat pertama oleh Pak Imam dengan suara yang sangat merdu. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu khalilan. Khalil itu teman dekat. Jadi Allah yang angkat Nabi Ibrahim itu luar biasa. Pung Allah Ta'ala sendiri podangi maka da iko Ibrahim tomarepeku, orang dekat. Khalil itu teman dekat. Tomarepe na pung Allah Ta'ala, tomacawe na pung Allah Ta'ala. Kenapa dikasih gelar begitu? Inilah yang disuruh Jibril turun. Bukan main ini, level orang terdekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini riwayat ini diungkap rahasianya. Podangi, ya Ibrahim, inni lam attakhidka khalila, de tu pancaji ku tomarupeku ala annaka a'badu ibadi. Gara-gara kamu misalnya sebagai orang terbanyak ibadahmu, bukan itu. Saya angkat kamu sebagai orang terdekatku itu bukan karena kamu itu orang ahli ibadah, tidak. Walakin ittala'tu fi qulubil mu'minin. Nah yakia sabakna nasabung Allah Ta'ala seperti disampaikan Jibril, ittala'tu pura ni upares samanang fi qulubil mu'minin. Atinna tomatepe. Jadi Allah itu periksa hati kita. Diperiksa hati kita. Karena itu Rasulullah menunjuk sini. Itu hati diperiksa oleh Allah. Pura mana ni nasa pung Allah Ta'ala upares saatin na tawe. Walam ajid qalban askha minka. Nadega ga ati cau besa kalahkang yatimmu. Ya sama kita selalu menyumbang, membantu orang, membantu sekolah, membantu masjid. Itu rupanya yang menyebabkan gelar Khalil naruntui Nabi Ibrahim. Tania makada dia kuat beribadah. Kata Allah, tania ya Roh. Jadi iya Roh ati mabesai
Karena tidak mungkin selalu membantu orang butuh kalau di dalam tidak. Karena pokoknya itu di dalam. Jadi kau tahu tuli mak bere mak besar, hatinya itu di dalam. Karena itu pokoknya. Inilah yang dimiliki Nabi Ibrahim sampai Allah Subhanahu wa taala menapancaji Khalil, atau marepek nepung Allah taala. Dan Allah sendiri seperti dalam Al-Qur'an yang kita dengar tadi, ya Allah sendiri yang mengangkat seperti itu. Apa tandanya Nabi Ibrahim ini toma besar? Tapi memang taliba ini. De namelo manre, kalau tidak ada tamunya diajak makan. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Sehingga dia kalau mau makan bilang, buka dulu pintu, tunggu orang lewat baru makan. Jadi setiap mau makan dibuka pintunya. Nah tajeng itu lalu apa naubi mande, sini makan sama. Apa ya tak balik tosi kaya. Tutup pintu dulu nak mau kita makan. Satu faktanya Nabi Ibrahim membuka pintu kalau mau. De namanya mandre. Nare kode gaga tau no bi mandre. Itu adalah tanda abesangan naro Nabi Ibrahim. Sehingga di dalam agama kita juga ini oleh cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkah hadis naya. Agana san Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sakhiyu qaribun minallah. Yaitu tu mabesai macawe oleh Allah Taala. Karena Nabi Ibrahim ini buktinya. Qaribun minal jannah, macawe itu ni oleh surga. Qaribun minan nas, macawe oleh pada narupatau. Namo pacecer atau ikut tuli masuk uang pelona, insyaallah madu dekat orang. Ba'idun minan nar, mabele itu tu mabesai oleh ranaka. Begitu kata Rasulullah SAW. Sebaliknya tosi wal jahilu, masih ada wal bakhilu, sifat sebaliknya narekong atau punai ati maseke maraklah ada masuk agakana biar ada orang butuh dek na bantui. Bagaimana itu kondisinya? Ba'idun minal jannah, mabele boleh surga. Ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, mabela toni boleh pada narupatau. Engkami macawe sidi. Hake kore? Qaribun minan nar, si cawe kerging ranaka. Jauh dari iya to maseke na sa nabita mabelay pole suruga, mabelay pole pada narupatau. Siapa mau mendekat? Engkami si cawekeng qaribun minan nar, si cawekeng yang api ranaka. Wala jahilun sakhiyun ahabbu ilallahi min abidin bakhil. To bengo-bengo tetapi mabessah lebih napuji pun Allah Ta'ala daripada ahli ibadah tapi maseke. Adik tu gak kena ki idi kue tu mabessah mana sesak gerik nasa bawa tani itu makanya bapak ru dibawa tu mabessah mana gerik tapi engkau sesak nah ya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita baca dua riwayat ini ya menambah kedermawananta. Itu orang butuh narik kulai bantui, tunggu-tunggu bantuan Tuhan juga sama kita. Tapi kan kita sudah bahas aja taniakeng yero, namo de taniakeng aja naniakeng umfik alaik, maka dari Allah Ta'ala memberi nafkahlah, bantulah. Nanti kata Allah saya akan bantu kamu. Namun dia tanya keng.
hanya kisah pribadi Bapak Ibu, karena kisah pribadi ini bukan apa-apa, hanya kena bahas ini kenangan masa lalu saya. Saya tahun 96 berangkat ke Kairo. Orang tua saya luar biasa mendoakan dan memberi uang secukupnya, hanya untuk tiket dan untuk hidup sekitar 3 bulan barangkali, capuk ya roge. Dan saya yakin waktu itu orang tua saya setengah mati untuk mengirimi saya uang. Tapi karena tekad yang bulat, tekad dari saya dan orang tua, saya berangkat. Orang tidak yakin bahwa saya akan berangkat ke Kairo Bapak Ibu. Maaf ya cerita pribadi ini. Sampai suatu saya tahun 96 direwek ke aku kampungnya, lepak ke aku rumahnya seseorang di Makassar karena mau ke Jawa. Mau kemana Mir? Saya bilang saya mau pulang kampung untuk upudangi tomatu aku maka damai kak mendek Mesir. Apa nabi bilang kak? Kamu bisa naik Mesir, tapi jual itu pantai dekat rumahmu. Bayangkan Bapak Ibu, hati itu. Tetapi itu justru saya bersyukur karena itu menjadi motivasi. Naiklah saya ke Mesir tahun 96. Sekitar 1 bulan di sana. Ia rodui dengan kasih ke orang tua ai cek dekem tinggal sedikit. Saya salat di masjid, ada anak muda pindah. Kena giliran saya. Oh ternyata ia roranewe cari bantuan, minta bantuan untuk laipa kirewek ke kampung jauh di luar Kairo. Rupanya ini adalah orang anak muda kehabisan uang. Alhamdulillah kena ke saya. Tapi saya sempat berpikir, nah cek deh ke menjadi duitku tinggal itu, ndak ada kejelasan ini dana dari mana nanti. Tapi saya panggil, ayo kita ke rumah. Rupanya kasihan ini Yeroranewe memang ternyata orang sangat butuh. Purana waleng Yero duit cik deh, nak tahu kak, dia menangis. Ia teritoka karena saya terharu. Allah bergerak sesuai ini. Setelah kejadian itu, ada teman saya dari Kendari bilang, Mir mana fotokopi ijazahnya? Maka kami lo leyaga, maka saya mau daftarkan kamu beasiswa. Bukan saya yang minta, Allah menggerakkan ini teman. Allah menggerakkan hatinya teman. Bagaimana Allah bekerja itu kaitannya dengan ini. Setelah didaftar, rewek nak boleh, nak cawai kak, saya ketawai teman-teman. Mana kayak di Indonesia mendaftar beasiswa di sini? Tidak ada, kami ini sudah semua. Nak cawai kak, taruh nih kan. Bukan juga saya yang mau dalam hatiku. Beberapa minggu kemudian turun pengumuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allah engkau sekuk Amir Mustafa Indonesia ala minhad dirasiyah dapat beasiswa dari Al Azhar. Maka dak tunggu mau gaye, itulah dana yang saya pakai sampai saya selesai S1. Saya tidak pernah minta kiriman kepada orang tua. Dan saya tidak pernah dikirimi 4 tahun 1.000 pun. Hanya doa orang tua itu yang kuat, ditambah kaitannya dengan ini. Aja kami tahu kumabasaki, aja kami tahu. Insyaallah Allah Ta'ala yang akan ganti, tapi kita sudah bahas. Aja taniakeun ya Rob Pak Bereta maka dah ada nanti gantinya ini. Aja taniakeun. Insya Allah Allah yang akan bergerak. Kita hanya lillahi subhanahu wa ta'ala saja. Bapak ibu sekalian mohon maaf, itu cerita pribadi, bukan apa-apa, hanya saya mengenang masa lalu saya, betapa dahsyat itu kalau kita membantu orang butuh, karena Allah yang akan bergerak untuk membantu kita. Masih di kelebihannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga ini punya hati
tawakal tingkat tinggi. Talibu atinna. Ini kita bicara hati, Bapak Ibu sekalian. Wattunna melo layak dempereng oko api sama Raja Namrud. Saya baca buku, walaupun kedengarannya ini susah diterima. Iya rogarek biasa lekek na yoro onta rata, tetapi gara-gara napaki Raja Namrud mengangkut kayu sehingga cekung. Sama naki dek teman tepe, tapi itu yang saya baca di buku. Onro egan naro kayu napak depungan Raja Namrud itu untuk membakar Nabi Ibrahim. Saya juga heran kenapa sampai sebanyak itu kayu dikumpulkan hanya untuk membakar satu orang. Onro cai naro kapang mencailah dari Raja Namrud karena dia bilangi bahwa inilah Tuhanmu yang menghancurkan patung-patung ini. Dilemparlah ya demperin Nabi Ibrahim ku api. Menurut riwayat ditawarkan bantuan oleh malaikat. Nabi Ibrahim bantu ki, maka dia Nabi amilai kepala. Maka dia Nabi Ibrahim, saya tidak butuh bantuanmu, saya hanya kepada Allah dan engkau bacaan. Melok ki malaya ro baca-bacaan. Mau ki Bapak Ibu? Mau ki? Ya. Nanti dipraktek di rumah. Lompat ke api. Mau ki? Saya baca di kitab Muhtarul Ahadisnya Imam Al-Hashimi, di situ riwayat Nabi Tamakkada. Iya rawattunna ya demper Nabi Ibrahim ko apiye, yang dibaca itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi saya Allah sebaik-baik tempat sandre. Iya rona baca Nabi Ibrahim tapi dari hati ya, karena butinna bahwa ia pole atinna Nabi Ibrahim ditawari bantuan oleh malaikat dia namelo. Tidak. Pung Allah Ta'ala mi bawang dilempar ke dalam api, dikira sama Raja Namrud dia akan hangus. Ternyata Nabi Ibrahim keluar menggigil karena naparentangi pung Allah Ta'ala api untuk macake. Kulna ya naru kuni bardan, maka dia pung Allah Ta'ala upodangi api ya nar api kuni bardan acake ko wasalaman ala Ibrahim, pasalamai Nabi Ibrahim. Inilah yang biasa dibaca nenek-nenek ya kok mesemengi biasa roh, belum banyak dokter praktek, obat juga susah. Nenek-nenek tariolo kok mesemengi apa nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Padahal tania bacaan Nabi Ibrahim itu yang lebih pas adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lompatlah ke dalam api. Nabi Ibrahim tetongi meke kedinginan Nabi Ibrahim. Bukan hanya sekedar mukjizat ini, tania bawa mukjizat ye, tapi engka naita ko pung Allah Ta'ala atinna yoro Nabi Ibrahim nasaba taliwa batena sandre ko pung Allah Ta'ala tawakal tingkat tinggi. Ini kita bisa setel hati kita untuk punya tawakal tingkat tinggi seperti Nabi Ibrahim. Kita contoh semua urusan kita pung Allah Ta'ala ya ion roy curhat. Ini sekarang orang selalu curhat di sini. Engkau cek dek, pendek si kupus bu. Engkau cek dek, engkau si pendek. Bayangkan persoalan rumah tangga dikasih naik di sini. Nah lihat 5.000, bisa 5.000 teman di Facebook. Bayangkan nih pendek persoalan keluarganya curhat di sini. Jangan curhat di sini. Agar nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha walau kana fi syiraki na'lik. Illa ku kupang Allah Ta'ala namo tal petun nasa lisan dalakmu. Ibaratnya petu tali sandalanya. Jangan langsung ingat lem Korea. Ingatlah Allah nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Purana yang ngerapung Allah Ta'ala, barulah kita pergi lem atau pergi jahit. Ini kontrol hatinya kaum muslimin. Sudah ada semua dalam agama ta. Apa masalah ta? Ingin punya anak saleh, ingin punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ingin lancar rezeki, pasandren yati ku pung Allah Ta'ala. Tetapi Syekh Mutawalli Sa'rawi mengatakan, iya tu tawakal hanya pekerjaan hati. Ini tangan tidak boleh berhenti bekerja. Syekh Sa'rawi itu Bapak Ibu sekalian, tidak berani saya mengarang-mengarang. Ini persoalan prinsip hidup.
Maka ada Syekh Mutawalli Sa'rawi ahli tafsir dari Mesir, itu tafsirnya mau soto depa onro tebalnya kita nah. Agar Syekh Sa'rawi, tawakal yang benar itu adalah tawakal yang hanya merupakan pekerjaan hati dek napa aja berusaha ye. Narekong kata Syekh Sa'rawi, tawakal tingkat tinggi na sengalena kemudian pajai berusaha tania tawakal asana itu tawakul. Jadi beda tawakal, beda tawakul. Kalau tawakal sandre penuh kupung Allah Ta'ala ya, tapi dia apa aja berusaha ya. Orang yang berhenti bekerja kemudian mengatakan saya tawakal pada Allah, itu tawakul namanya. Apa agak bahasa ugina roh, agak bahasa ugina tawakal salah, tawakal salah. Oleh karena itu ini hati kita contoh ini neneta Nabi Ibrahim. Bagian terakhir dari ceramah ini ada satu lagi engkepak disenge baru gare naseng. Orang sekarang menganggap bahwa ini penemuan baru, tapi menurut saya ini penemuan lama. Kenapa? Dari orang-orang tua tak. Ada beberapa buku yang bahas ini. Namanya Law of Attraction, hukum tarik menarik. Buku yang bisa bapak beli, bapak ibu beli, Kuantum Ikhlas, Magnet Rezeki, apalagi bukunya Ipo Santosa, termasuk Ari Ginanjar Agustian, sering naik di Facebook itu, menawarkan. Apa temuannya gare? Temuan baru gare itu hukum tarik menarik. Apa yang ada di hati kita itu akan menarik benda-benda di luar ini untuk pada atita. Ibaratnya kumakada ya roh atita, insyaallah saya akan mudah rezekiku. Dia nak kena pikir ki makada merajji matu dalekku ye, tapi yang dia hadirkan selalu di hatinya makada masempo dalekku. Dihadirkan terus di hatinya, dihadirkan terus. Ini mempunyai daya tarik untuk menarik benda-benda di luar untuk sama dengan hati kita. Katanya ini ilmu baru. Bagi saya ilmu lama. Kenapa? Nenek-nenek tak yang sudah amalkan dari dulu. Akan nenek-nenek tak saya dapat karena saya nyantri di DDI di Mangkosok pernah ke DDI Taklasi. Yang saya dapat berita nenek-nenek tak dulu makada prinsipnya begini. Ajak nak mujokka kude muletu. Pernah dengar Bapak Ibu? Ya pastilah karena kita orang Bugis, saya juga yang pendatang. Ajak mulokka kude muletu. Itu napake tahu ko melok mamusu nenek-nenek tariolo. Waktunya musim Belanda. Ajak mujokka kude muletu. Betuana ya kota toki ko tangga tak melok ki jokka. Orang tua dulu ini ilmu toriolo. Tinggal sejenak. Nah bayangkan alena letuk selama. Ternyata ini dipakai orang dulu. Apa ini? Keyakinan, keyakinan, dan keyakinan itu di sini kita masih dalam rangkaian pembahasan hati. Saya ketik pernah ini di Facebook. Ajak mujokka kude muletu. Ada yang komentari di bawah. Ajak mujokka kude murewe. Berarti lebih hebat ya. Karena kalau yang tadi pertama lagi bayangkan miletu selama apa ye? Nah bayangkan nih rewe dengan selama. Ada juga ketik di bawahnya. Lebih hebat tuh ya. Ajak mujokka kudega geduimu. Cocok tuh ya. Ini orang tua sudah pakai keyakinan Bapak Ibu, ini hati. Jadi menurut ilmu baru ini, ajak lalu mutaruh ku hatimu anu majak, karena itu akan menarik benda untuk sama dengan itu. Saya periksa di dalil di buku agama, cari-cari di hadis, ternyata saya punya buku Al-Ahadits Al-Qudsiyah. Di situ dibahas apa? Ada napong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Saya ini tergantung praduga hambaku. Aga-aga nasengataku, saya begitu. Jadi kumakada ki insyaallah masempo dalle kak matu. Maka dia pengala ta, iya na tu jaji.
Makanya Bapak Ibu sekalian, ini sudah nabuktikan. Ini di buku agama. Saya cari bukunya orang barat. Saya dapat buku terjemahan bahasa Inggris, judulnya Berpikir dan Berjiwa Besar, yang ditulis oleh Squad. Dia bilang apa? Di barat sudah pernah dilakukan penelitian. Betulkah bahwa keyakinan ini akan menarik benda-benda di luar untuk sama dengan yang itu? Dipraktekkan ke mahasiswa. Angkesik di mahasiswa mageretak sehat. Karena ini dalam masa uji coba. Mari, kata teman-temannya, kita dalam uji coba. Podangi ya do maka ada malasa ko. Jadi baku kompak ini temannya maka ada malasa ko. Siruntu, malasa ki kapa mau ya tapata. Ketemu ini, semua temannya bilang malasa. Akhirnya dia tidak masuk betul pergi kuliah karena malasa tongengi. Kenapa? Karena pikirannya sudah berubah maka ada malasa karena setemangku, sehingga dia malasa. Setelah saya membaca semua ini Bapak Ibu, saya juga mulai survei. Mulai mak juga itu survei. Tongemo gaye, Pak disengep baru nase tawe. Saya praktekkan. Sudah ceramah di masjid-masjid, saya sudah sampaikan ke Enreka, ke Sopeng sini, yang dekat-dekat sini. Apa uji coba saya? Betulkah bahwa hati kita yakin dengan begitu akan terjadi begitu? Setelah saya teliti, ternyata ini ilmu memang benar. Contoh, waktu saya terangkat PNS, saya dicimpan di Curyo, jauh, dekatnya Tator, belok kanan lagi masuk sekian kilo. Jadi saya kalau pergi ke sana, masuk WC, berdarah itu pantat, kena ambeien sampai saya dioperasi 3 kali. Keyakinan saya, ya kau membela KY pasti madara. Begitu keyakinan saya. Saya dapat ilmu baru buku tadi ini. Saya ubah di sini. Insyaallah, biar perjalanan jauh, saya tidak akan ambil. Kupakai itu Bapak Ibu. Tidak ada lagi ternyata. Berhenti itu darah. Berhenti itu darah. Nah, analisis selanjutnya. Ya kutama kak kameraku, ada kasur bekas di bawah ranjang. Jadi saya bilangi istriku, kalau ranjang, di bawah ranjang ada bekas kasur bekas begini, jangan ajak sama engkau ular. Tuh. Jadi setiap saya tudang aku ranjangnya selalu bayangkan ular. Ya Allah, ternyata penelitian ini benar. Satu hari saya masuk ke rumah, jam istirahat sekolah. Kak aku boleh, dia gak tahu. Engkau tahu nggak ular sawah di depannya ranjang? Siapa yang panggil ini ular? Ini hatiku. Karena saya membalangkan ular terus di depannya ini ranjang. Engkau tahu aja ular. Saya suruh tangkap ke anak-anak. Ular sawah, ular piton. Keyakinan ini Bapak ya. Penelitian lagi. Malu-malu kayak ini kan, ini di shooting ini. Itu susahnya kalau di ceramah baru di shooting, berat ceramah. Tapi saya juga balas, saya share di Facebook saya supaya subscribernya bertambah. Salah. Sudah saya share. Biarlah di shooting maksud saya. Apa yang saya mau cerita tadi? Begini, ada orang akikah di pondok. Guru akikah, ada nanya akikah. Engkau ni ulu bembek lenne ke sudut ruangannya, dia atau mandre. Bilang, kenapa ini? Siapa punya kepala kambing ini? Maka dari ruang kota, tidak ada berani makan Ustaz, tegang katanya lehernya. Saya dalam proses meneliti kebenarannya ini, ilmu baru nasa tahu. Jadi apa yang saya lakukan? Maka dekat sini saya makan, tapi Pak, di sini Bismillahirrahmanirrahim. Walau ba'iye ulu bembe. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, habis. Baru selesai ini,
datang wali santri bawa kepala kambing lagi, tapi agak kecil. Maka kak taruh nih, sini itu saya makan. Tadam pengai ini aku bilang malu-malu kak di shooting. 2 kepala kambing waktu itu aku makan. Karena saya dalam proses. Betulkah kalau hati kita mengatakan begini, itu yang jadi. Uniakeun bismillahirrahmanirrahim walau ba'ya kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan 2 kepala kambing habis. No kak aku boleh saya cerita ke ibu istri di rumah. Marah-marah itu istri. Tegang nanti itu lehermu, bahaya. Ku periksa tunggu-tunggu berapa hari, tidak ada je yang tegang. Dek je gagak kemakan do kecuali harus dia. Mana kali aja makan do tanya kue. Keyakinan saya sudah mulai terbentuk dengan ilmu baru ini. Cocok nasengnya ya. Saya periksa di santri. Dulu Rahmatul Asri kalau mau menerima santri diseleksi. Yang tinggi nilainya A, tuaca mana kue? Tuaca kue. Yang B kurang-kurang sedikit. Yang C ini ya kelas-kelas bawah. Ada kelebihannya tetapi banyak kelemahannya. Kelemahannya apa? Ini yang kelas B, C ini tuli engka kuba penadina maka ada tobanta ka iya. Saya tanya kelas B. Kenapa nak tidak ikut? Tidak ada pernah ikut lomba di sini. Agak nase. Mereka itu menjawab, anu Ustaz, kita kan kelas B leng Ustaz. Oh, tidak cocok ini. Makanya sekarang itu di Rahmatul Asri dicampur. Kelas A ada pintarnya, ada bodohnya di dalam. B ada pintarnya, ada bodohnya. C juga begitu. Ternyata apa yang diyakini orang itu betul-betul berpengaruh untuk menarik yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu cucu tak di rumah, ajak lalut selalu kita bilangi, tega no banta beleng. Kalau keseringan ini nanti itu anak tak mengalahkan beleng memek kaya. Insya Allah anak tak menjadi orang beleng. Ini ilmu baru katanya orang barat, tapi menurut saya ilmunya orang dulu. Saya ceramahkan ini di Endrekang, ada orang tua rupanya ini mantan pejuang. Nah jabak tangani kak. Kemudian dia bilang apa? Iya natu nak pak disenged lopoh napake nene tariolo sehingga berani pergi perang. Apa itu? Ajak mujok ke kude muletu. Keyakinan. Jadi kalau makan, bagaimana tidak banyak penyakit di zaman modern ini? Kenapa? Ada sayur. Apa diingat? Sayur. Asam urat kan? Nah, asam urat. ITB kan ulu bembe kolesterol. ITB kan bolu peca diabetes. Persoalannya seandainya dia tidak makan, tidak masalah, tapi dia makan, dikasih sayuran. Anu je asam urat, bismillahirrahmanirrahim. Jadi asam urat, tahu enggak? Jadi asam urat itu akan jadi asam urat. Kenapa? Karena kita yang bentuk pada papelo itu akan banyak penyakitnya. Kenapa? Karena dibungkus rokok mengatakan rokok membunuhmu, diabetes apa, kanker apa semua. Kemudian mapelo kanker, rokok membunuhmu, insya Allah cepat mati. Tapi coba isoi Pak Burah. Tapi ini berbeda dengan kesehatan. Mohon maaf. Buktinya nenekku saya hampir 100 tahun umurnya baru meninggal. Apa peloknya yang digulung begini? Tidak ada filternya, masuk semua. Tapi tidak ada pemikirannya maka ada mencajilasa ya. Nanti hampir 100 tahun baru meninggal. Profesor Nasaruddin Umar juga mengakini ilmu ini. Akan asa Profesor Nasaruddin Umar saya tonton langsung televisi makadai. Iya ro ambokku biasa narekomelo lokka ku galunge. Makutana ka nasa, ambok kenapa tidak bawa air? Nasaruddin Umar ini. Profesor Nasaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal. Micawe gare ambok nama kada. Kenapa mau bawa air nak? Nah banyak air di sawah. Rupanya kata Nasaruddin Umar, bapaknya itu minum air yang ada di sawah. Kenapa tidak sakit perut? Karena tidak dibentuk di hatinya. Coba kalau kita yang minum, sakit perut ini. Aduh diminum, sakit perut. Karena kita yang bentuk ini. Nah, bicara apa kita ini? Bicara keyakinan. Istri-istri yang selalu diyakinan masuk ilakaina maka selingkuh je matu ya roh.
Ai curiga kak, tuli mak depek wi taku jandai. Insya Allah akan selingkuh. Siapa yang bentuk? Hati tak. Ilmu baru kata orang, tapi sebenarnya ini sudah ilmu yang sangat lama dipraktikkan oleh nenek-nenek. Kita sudah bicara hati ini, subuh ini kita bicara tawakal, subuh ini kita bicara membesar, dan terakhir bicara keyakinan. Apa kata Allah? Ana inda zanni abdi, saya tergantung dengan keyakinan hambaku. Jangan dimasukkan yang negatif di sini karena dia akan menarik di luar untuk sama dengan hati kita. Tariklah yang baik-baik. Makanya kata Ipo Santosa, Indonesia ini susah mengangkat dirinya dari kemiskinan karena dipengaruhi oleh lagu yang mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin. Itu yang ada di hatinya orang, sehingga orang miskin susah untuk naik. Kenapa? Ada di hatinya. Miskin memang kak, saya akan miskin. Begitu. Tapi cobalah sebaliknya yang diyakini. Saya sudah uji coba bertahun-tahun ini Bapak Ibu, dan saya sudah lihat ternyata yang dibilang ilmu baru ini benar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu sekalian, di akhir pertemuan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau banyak hal yang tidak sesuai dengan hati tak. Semoga kita saling mendoakan. Ustaz yang berdiri di sini bukan yang terbaik, saling mendoakan, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.